Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Berapa banyak dari kalian yang masih parno kalau berenang setelah makan bakal bikin kram perut? Atau siapa yang masih percaya kalau kuku dan juga rambut kita tetap tumbuh setelah kita meninggal? Ternyata banyak banget loh informasi soal tubuh kita yang sebenarnya cuma katanya-katanya doang tapi dianggap kebenaran suci. Dan kali ini aku udah rangkum ya beberapa salah kaprah terbesar soal anatomi tubuh manusia yang wajib kalian tahu biar nggak kemakan hoax lagi. Udah siap dengerin fakta-faktanya? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas! Pernah nggak sih kamu tuh sadar kalau bayi baru lahir itu sebenarnya drama queen banget? Mereka emang teriak kenceng banget sih pas lahir, tapi kalau kamu perhatikan baik-baik, gak ada air matanya sama sekali. Ternyata manusia itu lahir dengan fitur air mata yang belum keinstal dengan sempurna ya. Saluran air mata ataupun tear ducts kita butuh waktu sekitar 2 minggu sampai 2 bulan untuk benar-benar berfungsi normal. Jadi, kelenjar di mata mereka belum siap memproduksi air mata yang cukup untuk tumpah ke pipi seperti orang dewasa kalau lagi galau. Tiap kali bayi lahir, sebenarnya tuh pas keluar nggak selalu kulit doang ya. Tapi waktu di dalam janin, mau bayi cewek ataupun cowok bisa mulai numbuhin kumis atau rambut halus yang mulai tumbuh di bibir bagian atas, kemudian pelan-pelan menyebar ke seluruh badan. Nah, biasanya si rambut halus itu disebut lanugo. Gak peduli ya cowok ataupun cewek, atau bahkan artis sekelas Lisa Blackpink pun pernah loh punya bulu lebat ini waktu lagi janin. Lanugo sendiri punya fungsi yang penting banget, seperti mengatur suhu tubuhnya dan juga melindungi kulit yang masih super sensitif dari cairan ketuban. Cuma tenang aja ya, walaupun diperlukan, bukan berarti nanti muncul-muncul punya rambut lebat gitu kok. Di umur 33-36 minggu, biasanya rambutnya akan rontok secara perlahan-lahan, dimana pas rontok, rambutnya tuh bakal ketelen sama dia sendiri. Hah, aneh banget kan? Percaya nggak percaya? Ternyata sebelum lahir ke bumi itu, kita makan rambut loh guys. Ada bintik putih di kuku, tapi kalian tuh nggak habis ngapa-ngapain. Jangan khawatir dulu ya. Jangan langsung mikir kalian tuh disantet ataupun dijilat setan. Soalnya, bercak putih di kuku itu namanya leukonychia, dan kebanyakan penderitanya tuh nggak ngalamin bahaya apa-apa kok. Penyebab paling sering tuh bisa karena kejepit, kebentur, atau reaksi alergi sama produk kuku. Nah, berhubung kuku tumbuhnya lama, alhasil waktu bintik putihnya tuh muncul, ya kalian udah nggak inget alasannya sih. Tapi bisa juga pemicunya karena tubuh kalian tuh kurang mineral ataupun vitamin tertentu seperti zinc ataupun kalsium. Pokoknya kalau muncul bintik putih di kuku, kalian tenang aja ya, karena nanti seiring berjalannya waktu juga bakal hilang kok. Jujur yuk, siapa dari kalian yang kalau ngeliat jerawat gede, merah dan juga mateng, pasti rasanya tuh pengen buru-buru mencet? Nah, aku kasih tahu ya, ide itu tuh ide paling buruk guys. Mau tau nggak kenapa? Karena walaupun kelihatannya tuh satisfying, tapi mencet jerawat tuh bisa bikin kulit rusak dan malah bikin luka baru yang harusnya tuh nggak ada. Udah gitu, isi jerawat seperti bakteri, minyak, dan juga kotoran bisa-bisa bukannya keluar ya, tapi malah makin masuk ke dalam. Alhasil, jerawatnya tambah gede dan makin lama sembuhnya juga dong. Belum lagi kalau tangan kalian tuh penuh bakteri. Yang ada, bakterinya tuh malah nyebar kemana-mana dan bikin jerawat baru nongol doang ya. Pokoknya, lebih banyak minusnya daripada positifnya deh. Pernah nggak sih pas lagi capek atau gabut, kamu tuh kucek-kucek mata, terus tiba-tiba kayak masuk ke dimensi lain? Ya, muncul warna-warni, bintang-bintang, ada pola abstrak kayak lagi tripping gitu deh guys. Nah, sebenarnya fenomena ini tuh bukan hal yang baru, karena udah dikenal dengan nama phosphenes. Jadi, secara ilmiah, waktu ngucek mata, tekanan di bola mata tuh naik sehingga sel-sel saraf yang ada di retina jadi aktif. Masalahnya, otak kita itu agak polos. Dia tuh nggak bisa bedain ya mana sinyal dari cahaya beneran, mana sinyal dari tekanan jari kamu sendiri. Dan perlu diingat, ngelakuin ini sesekali sih nggak masalah. Tapi kalau keseringan, yang ada bisa bikin mata kalian tuh iritasi loh. Pernah gak sih lagi asik first date ataupun kejebak macet di tol, tiba-tiba perut mules tapi kamu tahan sekuat tenaga sampai rasa mulusnya tuh hilang sendiri? Wah, momen-momen kayak gitu tuh fix berat banget gak sih? Nah, tapi asal kalian tahu ya, sebenarnya nahan BAB tuh gak boleh karena kegiatan ini penting banget loh untuk tubuh membuang racun. Normalnya manusia BAB tuh sehari sekali ataupun 3 kali seminggu. Jadi gini ya guys, saat nanti mulusnya tuh hilang, itu sebenarnya usus kamu lagi menyerap balik cairan dari kotoran tersebut. Akibatnya, kotorannya tuh jadi keras, kering, dan juga numpuk jadi batu.
Semakin lama kamu tahan, semakin susah dia keluar deh pokoknya. Perut pun ujung-ujungnya bisa berubah jadi kembung, gak nyaman dan terasa penuh seharian ya. Nah, kalau sampai keseringan, dampaknya tuh kalian bisa butuh obat pencahar atau perlu ke dokter untuk minta tolong keluarin secara manual. Kebayang gak sih betapa malunya? Jadi saran dari aku, dengerin sinyal tubuh kalian. Kalau udah minta dibuang, ya jangan sok-sokan ditahan deh. Nahan pipis juga sama-sama nggak baik ya. Emang sih tiap orang tuh punya batasan yang beda-beda untuk ngontrol kandung kemih mereka, tapi seiring bertambahnya umur, sebenarnya kapasitas kandung kemih juga ikut nambah kok. Anak-anak bisa menampung 165-225 mili, dan orang dewasa tuh bisa 300-400 mili. Nah, idealnya sih kita nggak boleh nahan pipis lebih dari 3-4 jam ya. Cuma kan hidup suka nggak sesuai jalan yang kita mau ya. Jadi menurut aku jangan keseringan sok-sokan nahan pipis. Karena kalau sampai kena infeksi saluran kemih, yang ada kalian tuh fix bakal nyesel seumur hidup deh. Demi sopan santun, semua orang pasti pernah nahan kentut lah ya. Tapi pertanyaannya, sebenarnya bahaya nggak sih kalau ditahan begini? Oke, gas di badan kita emang mesti keluar, entah lewat sendawa ataupun lewat jalur belakang seperti kentut. Nah, faktanya juga manusia itu normalnya kentut 10-20 kali sehari secara sadar ataupun enggak. Jadi kalau kamu nekat nahan alias dikepit, ya gas itu nggak akan hilang, tapi bakal numpuk bikin perut begah, kembung, dan juga sakit. Namun tenang aja ya, perut kamu tuh nggak bakal meledak seperti di film-film kartun kok, kecuali kamu tuh punya kondisi medis langka. Contohnya nih, seperti penyumbatan usus yang emang bahaya banget. Tapi ada satu fakta ngeri nih ya, kalau kelamaan nahan, sebagian gas itu bisa diserap balik ke darah dan juga keluar lewat nafas mulut. Jadi daripada napas kalian bau kentut, ya mending ikutin pepatah bijak ya, better out than in, alias lepasin aja. Zaman dulu, sebelum penggunaan transportasi kayak mobil, bus, dan juga motor tuh sering dipakai sama masyarakat, banyak orang yang menolak untuk naik kendaraan karena mabuk perjalanan loh. Ya, nama kerennya sih sebenarnya motion sickness. Dimana sensasi mual itu datangnya bukan karena kalian tuh lemah, tapi karena otak kalian lagi bingung. Ini tuh gerak apa diem sih? Kok lagi duduk tapi gerak? Jadi gini, di telinga bagian dalam itu sebenarnya ada dua kantong kecil bernama saccule dan juga utricle. Nah, isinya itu adalah cairan untuk ngasih info ke otak soal posisi dan juga gerakan tubuh. Kebetulan, orang yang menderita mabuk perjalanan ini sinyalnya tuh tabrakan ya. Alhasil otak jadi panik dan ujung-ujungnya jadi mual deh. Intinya, itu cuma miscommunication parah antara mata dan juga kuping kamu. Gak ada yang lebih sakit daripada nginjek Lego tanpa pakai alas kaki, malam-malam dan lagi setengah bangun gitu ya. Waduh, bener-bener jiwa tuh rasanya kayak keluar dari badan sih. Masalahnya, satu balok Lego 2x2 itu didesain super kokoh dari plastik ABS yang bisa nahan beban sampai 430 kg tanpa penyok sedikit pun. Yang berarti kalau kalian injek, semua tekanan bakal balik ke telapak kaki kalian. Ditambah lagi telapak kaki kita itu punya 200.000 reseptor saraf super sensitif ya. Makanya nih pas keinjak, ratusan ribu sensorik itu teriak barengan ke otak kalian. Ini mah bisa dibilang Lego tuh bukan mainan ya, tapi senjata. Sadar nggak sadar, sebenarnya tuh mulut kita selalu basah loh. Yep, yang bikin basah adalah air liur. Cairan tubuh yang satu ini sering dianggap sepele sama orang-orang, padahal aslinya punya fungsi penting banget, yaitu bisa membasahi makanan biar gampang dicerna, membantu mulut tetap sehat, dan juga membantu ngomong ya. Nah, yang bikin kaget itu jumlahnya guys. Dalam sehari, rata-rata manusia bisa ngasilin 0,75 sampai 1,5 liter air liur. Itu setara satu botol air mineral ukuran gede loh. Kalau kita hitung-hitungan iseng, misal kamu hidup sampai umur 80 tahun nih, ya total air liur yang kamu produksi bisa nyentuh angka 43.800 liter ya. Jumlah segitu beneran cukup untuk ngisi penuh satu kolam renang loh, luar biasa kan? Lagi tidur enak-enak, tapi mendadak tersentak ataupun kayak ditarik jatuh. Ternyata sensasi yang satu ini bukan karena ditarik sama hantu ya. Malah 70% orang di dunia seenggaknya pernah mengalami kejadian ini sekali seumur hidup mereka loh teman-teman.
Ya, walaupun para dokter di luar sana belum sepenuhnya paham sama penyebab pastinya, tapi diduga alasannya tuh karena stres, konsumsi kopi berlebih, kurang tidur, dan berolahraga terlalu dekat dengan waktu tidur. Ya, kalau nggak buru-buru diobatin atau diubah gaya hidupnya, bisa-bisa kualitas tidur kalian tuh bisa terganggu. Jadi saran dari dokter-dokter di luar sana, teman-teman tuh harus bisa ngelola stres dengan baik, ngindarin kopi di sore ataupun malam hari, dan juga tidur dengan jadwal yang teratur. Kalau tadi ada bintik putih di kuku yang sebenarnya nggak akan nimbulin efek apa-apa, nah tapi nih kalau kalian nemuin bintik putih di tenggorokan, wah itu sih mesti buru-buru dicek ya. Karena itu namanya batu amandel. Eits, walaupun dibilang batu, tapi bukan berarti ada batu beneran di tenggorokan. Dia tuh lebih cocok dibilang seperti benjolan kecil yang terbentuk di dalam celah-celah amandel. Secara ukuran sebenarnya amandel tuh kecil, namun baunya aja yang parah banget ya. Gak heran sih, soalnya isinya ada campuran sisa makanan, sel mati, sama kotoran lain yang nyangkut di situ sehingga lama-lama mengeras alias memfosil. Jadi wajar aja kalau nafas kamu tuh jadi bau bangkai padahal udah rajin sikat gigi. Nah, kabar baiknya ini bisa diilangin kok. Cukup rajin kumur air garam atau jaga kebersihan mulut ekstra, maka batu-batu bau ini bakal kabur sendiri. Nggak perlu operasi kok, santai ya. Pernah kepikiran nggak kenapa waktu lagi kedinginan parah di gunung atau kena AC super dingin, hidung dan kuping tuh rasanya beku mau copot gitu? Tapi mata kalian yang telanjang malah santuy aja kan? Nah ini semua karena bola mata nggak punya reseptor suhu, sehingga dia tuh nggak bisa bedain mana panas ataupun dingin seperti kulit ya. Lagian, sebagian besar bola mata kita itu ngumpet di dalam rongga tengkorak, sehingga di dalam sana dia tuh selalu dialirin darah hangat dari tubuh. Fakta-fakta yang kayak gini kan yang bikin kita semakin amazed lagi sama luar biasanya Tuhan gak sih? Di KRL ataupun Transjakarta pas mau jam pulang, bau ketiak mas-mas atau mbak-mbak yang habis bertarung menembus kemacetan biasanya emang sering ditemukan ya guys. Tapi asal kalian tahu, bau itu bukan hasil dari keringet loh. Keringet mah aslinya nggak ada yang bau sama sekali. Yang bikin bau adalah bakteri di kulit kita, terutama di area lembat sama hangat seperti ketiak. Asal tahu juga nih ya, bakteri itu doyan banget loh makan protein khusus di keringat yang diproduksi sama gen bernama ABCC11. Luar biasa kan? Nah hasilnya jadi zat bau yang bikin orang-orang tuh sebel banget. Tapi menariknya nih nggak semua orang punya masalah ini loh. Buktinya sekitar 99% orang Korea punya gen ABCC11 yang nggak aktif, sehingga walaupun mereka keringetan ya mereka nggak akan ngeluarin bau badan sama sekali. Luar biasa kan? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.